Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di daerah Babilonia yang termasuk wilayah Irak. Beliau lahir pada zaman kerajaan dipimpin oleh orang yang zalim bernama Namrud bin Kan'an. Raja itu dan kaumnya hidup dalam kebodohan, kesesatan, dan penyembahan terhadap berhala. Bapak Nabi Ibrahim bernama Azar, bekerja sebagai tukang kayu dan pembuat patung yang kemudian menjualnya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam telah tumbuh besar dan Allah memberinya hidayah agar bertauhid dan beribadah kepadanya, Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata dan memerintahkan kepada mereka untuk meninggalkan penyembahan terhadap berhala. Dia pun mulai berdebat dengan berbagai cara dan upaya, sampai akhirnya dia menghancurkan berhala. Dia menjelaskan kepada umatnya tentang perbuatan buruk mereka dalam menyembah berhala-berhala tersebut yang tidak dapat memberikan manfaat atau mendatangkan bahaya sedikit pun. Kemudian kaumnya pun sadar akan perbuatan buruk mereka, dan dikarenakan kurangnya akal mereka dalam membantah argumen Nabi Ibrahim, mereka pun goyah. Sebagaimana telah terbantahkan argumentasi mereka, tampak kelemahan mereka, dan tampak kebenaran serta tertolaknya kebatilan. Maka mereka menggunakan otoritas kerajaan. Mereka berkata, Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat. Maka kemudian kaumnya pun membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimanakah cara Nabi Ibrahim alaihissalam hidup di dalam api selama 40 hari? Apa yang sebenarnya terjadi? Dan apakah yang dilakukan oleh Raja Namrud dan kaumnya setelah itu? Orang-orang mulai mengumpulkan kayu bakar dari setiap tempat. Semuanya ikut mengumpulkan, sampai wanita dari golongan mereka yang sedang sakit pun bernazar. Kalau seandainya saja aku sembuh, pasti aku akan membawa kayu bakar untuk membakar Ibrahim. Mereka membuat lubang untuk menaruh kayu bakar, yaitu lubang yang bulat dan luas. Kemudian menyalakan api selama 3 hari sampai api itu berkobar, sehingga burung yang terbang di atasnya pun terbakar. Kayu bakar itu mengeluarkan percikan api, dan api yang menjulang tinggi. Saking tingginya, belum pernah sama sekali ada api yang dinyalakan seperti itu sebelumnya. Kemudian mereka meletakkan Nabi Ibrahim alaihissalam di atas pelempar batu yang dibuat oleh orang Kurdi Persia yang bernama Haizan. Dia adalah orang yang pertama kali membuat pelempar batu. Akan tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Haizan ke dalam tanah dan dia terus tenggelam di dalamnya sampai hari kiamat. Kemudian mereka mulai membelenggu dan mengikat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berkata, La ilaha illa anta subhanak, lakal hamdu wa lakal muluk la syarikalak. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, milikmu segala puji dan milikmu kerajaan, tidak ada sekutu bagimu. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berada di udara saat dilemparkan ke dalam kobaran api, Jibril menawarkan bantuan kepadanya. Jibril alaihissalam berkata kepada Ibrahim, apakah kamu butuh bantuan? Maka Nabi Ibrahim pun menjawab, jika kepadamu aku tidak butuh, akan tetapi jika kepada Allah tentu aku butuh. Ketika mereka melemparkan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim mengucapkan, Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan dia sebaik-baik pelindung. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya dia berkata, Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Nabi Ibrahim mengucapkan kalimat tersebut ketika dilemparkan ke api. Sebagaimana Rasulullah SAW juga mengucapkannya ketika orang-orang berkata, Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Orang-orang telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka, dan mereka pun menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan dia sebaik-baik pelindung. Dan diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Lama ulqiya Ibrahim finnar, qala, Allahumma innaka fis sama'i wahid, wa ana fil ardi wahid a'buduk. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api, beliau berdoa, Ya Allah, sesungguhnya engkau di langit esa, dan aku di bumi sendirian yang menyembahmu. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan Sa'id bin Zubair radhiyallahu anhum, malaikat yang menurunkan hujan berkata, Kapanpun aku diperintahkan Allah, maka aku akan menurunkan hujan. Sesungguhnya perintah Allah datang lebih cepat. Allah Azza wa Jalla berfirman, Qulna ya naru kuni bardahu wa salaman ala Ibrahim. Kami Allah berfirman, Wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim.
Dikatakan pada saat itu tidak ada api di bumi melainkan akan padam. Ka'ab al-Akhbar berkata, api tidak bermanfaat bagi penduduk bumi pada hari itu, dan Ibrahim tidak terbakar api dan hanya terbelenggu saja. Ibnu Abbas dan Abu Aliyah berkata, kalau seandainya Allah Azza wa Jalla tidak berfirman dan keselamatan bagi Ibrahim, maka tentu dinginnya api tersebut membahayakan Ibrahim. As-Sudi mengatakan, malaikat naungan juga berada di dekat Nabi Ibrahim. Ibrahim aman sentosa dikelilingi api. Ia berada di sebuah taman hijau. Orang-orang melihatnya, namun tidak bisa sampai ke tempat Ibrahim. Dan Ibrahim pun tidak bisa keluar menemui mereka. Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, kata-kata terbaik yang diucapkan ayahnya Nabi Ibrahim kala dia melihat sang anak dalam kondisi seperti itu, ialah sebaik-baik Rob adalah Robmu, wahai Ibrahim. Ibnu Asakir meriwayatkan dari Ikrimah bahwa ibu Ibrahim melihat ke arah anaknya, lalu dia memanggilnya, wahai anakku, sesungguhnya aku ingin pergi ke tempatmu, maka berdoalah kepada Allah agar menyelamatkanku dari panasnya api di sekelilingmu. Kemudian Nabi Ibrahim pun menjawab, baik. Maka ibunya menemui Nabi Ibrahim tanpa terkena jilatan api sedikit pun. Saat sampai di tempat Ibrahim, ibunya pun memeluk dan menciumnya, kemudian kembali. Dan dari Minhal bin Amr, dia berkata, aku diberitahu bahwasanya Nabi Ibrahim tinggal di sana sekitar 40-50 hari. Dan Nabi Ibrahim mengatakan, belum pernah aku melalui hari-hari dan malam yang lebih nikmat melebihi saat aku berada di dalam kobaran api. Aku ingin andai saja seluruh kehidupanku sama seperti saat aku berada di sana. Imam Al-Bukhari mengatakan dari Ummu Syuraik bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh cicak. Beliau mengatakan, karena ia ikut meniup api untuk Ibrahim. Raja Namrud tinggal berhari-hari. Ia yakin bahwasanya api telah melahap Ibrahim. Dia melihat seorang pria duduk di sebelah Nabi Ibrahim, seorang pria yang wajahnya seperti dia. Namrud berkata kepada kaumnya, aku melihat bahwa Ibrahim masih hidup, dan dia memandang sepertiku. Mereka membangunkanku sebuah panggung yang tinggi, sehingga aku bisa melihat apa yang terjadi. Ibrahim alaihissalam sedang duduk, dan di sebelahnya ada seorang laki-laki yang mukanya mirip dengannya. Maka kemudian Namrud memanggil Ibrahim, bisakah kamu keluar? Ibrahim menjawab, iya. Kemudian Namrud berkata kepada Ibrahim, apakah kamu takut jika kamu tinggal di sana? Itu akan membahayakanmu. Akan tetapi Nabi Ibrahim menjawab, tidak. Maka kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri dan keluar darinya. Maka ketika Nabi Ibrahim keluar, Namrud berkata kepadanya, siapakah laki-laki yang bersamamu yang mukanya mirip denganmu? Nabi Ibrahim pun menjawab, itu adalah malaikat naungan yang Allah kirimkan kepadaku untuk menghiburku di dalamnya. Namrud berkata, aku akan berkurban kepada Tuhanmu sebagai persembahan karena apa yang aku lihat dari kekuasaan dan kekuatannya dalam apa yang dilakukan untukmu. Aku akan menyembelih 4.000 sapi untuknya. Nabi Ibrahim alaihissalam pun berkata, Allah tidak akan menerimamu selama kamu menganut agamamu. Namrud kemudian berkata, wahai Ibrahim, aku tidak bisa meninggalkan kerajaanku, tapi aku akan mengorbankan sapi-sapi untuknya. Maka kemudian Namrud menyembelih 4.000 sapi dan menghentikan siksaan Ibrahim. Allah Azza wa Jalla menolong kekasihnya, Ibrahim alaihissalam, serta menyelamatkan beliau dari api yang besar yang mereka telah buat untuknya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan Ibrahim dari api tersebut dengan keselamatan. Dia tidak merasa sakit ataupun luka sedikit pun. Nabi Ibrahim keluar dari api di depan penduduk negeri dengan mukjizat yang sangat jelas, yang menunjukkan bahwa dia benar-benar seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun demikian, orang-orang kafir hatinya tidak bergerak, tidak pula membenarkan keagungan dan kekuasaan Allah dan keesaannya. Bahkan mereka senantiasa terombang-ambing dalam kesesatan dan kekufuran. Allah menutup hati, pendengaran, dan penglihatan mereka. Maka siapakah yang dapat memberi petunjuk kepada orang yang telah Allah sesatkan? Mereka tidak ada yang beriman, kecuali istri Nabi Ibrahim, yaitu Sarah, dan sepupunya, yaitu Lut alaihissalam. Allah hinakan orang-orang kafir dan menjadikan mereka di dunia dan akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.